Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Gagal move on dari mantan pacarnya, wanita ini dijodohkan dengan lelaki lain. 2 tahun kemudian, ia menyesal telah mengabaikan suaminya. Kesetiaan adalah pilar kuat dalam cinta, karena cinta yang sejati tak akan pernah berpaling saat badai datang. Sedangkan penyesalan adalah bayang-bayang yang tumbuh dari kesempatan yang kita sia-siakan dalam cinta. Jangan biarkan dirimu terlalu lama hidup dalam kegelapan itu. Belajarlah dan temukan cahaya di masa depan. Iya. Terkadang kita orang yang buta saja bisa mengetahui apa itu arti ketulusan. Sedangkan orang yang normal sangat sulit untuk melihat ketulusan itu. Seperti kisah Alda, seorang wanita muda yang cantik dan cerdas. Dia tinggal di sebuah desa kecil yang indah di tepi sungai. Alda memiliki mata yang indah seperti matahari terbenam dan senyuman yang bisa membuat hati siapapun meleleh. Dia bekerja sebagai guru di sekolah desa, mengajar anak-anak tentang dunia dengan penuh cinta dan semangat. Rizal adalah seorang pria yang tampan dan berbakat. Dia adalah seorang seniman yang memiliki keahlian dalam melukis pemandangan indah desa mereka. Setiap lukisannya selalu mencerminkan kecantikan alam di sekitarnya. Dan Alda adalah inspirasi terbesarnya. Rizal selalu mengunjungi sungai yang mengalir di dekat desa untuk mencari inspirasi. Dan setiap kali dia pergi, matanya selalu mencari keberadaan Alda. Ketika Rizal pertama kali bertemu dengan Alda di pasar desa, dia merasa seperti matahari terbit di hatinya. Mereka berdua berbicara tentang seni, alam, dan impian mereka. Itu adalah saat pertama cinta tumbuh di antara mereka. Setiap hari Rizal akan pergi ke sekolah Alda hanya untuk bisa melihat senyuman indahnya. Dan Alda selalu menunggu kunjungan Rizal dengan hati yang berdebar-debar. Waktu berlalu dan cinta mereka tumbuh semakin dalam. Rizal tahu bahwa Alda adalah wanita yang dia ingin nikahi dan habiskan sisa hidup bersamanya. Namun dia ingin membuat momen lamarannya sangat istimewa untuk Alda. Suatu hari Rizal mengundang Alda untuk pergi bersamanya ke tepi sungai yang selalu menjadi tempatnya mencari inspirasi. Mereka berjalan di sepanjang sungai yang indah, berbicara tentang masa depan dan impian mereka. Saat matahari terbenam dan langit penuh dengan warna-warni yang indah, Rizal berlutut di depan Alda, menarik kotak kecil dari saku jasnya, dan berkata, "Alda, kamu adalah matahari dalam hidupku, cinta sejatiku. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Apakah kamu mau menjadi istriku?" Alda terkejut dan air matanya mengalir di pipinya. Dengan tulus dan penuh cinta dia menjawab, "Iya Rizal, aku mau menjadi istrimu." Mereka berdua tersenyum dan mencium satu sama lain di bawah langit malam yang penuh bintang. Momen itu penuh dengan kebahagiaan dan cinta yang tulus. Alda telah menunggu lamaran Rizal dengan sabar dan akhirnya impian mereka akan bersama selamanya menjadi kenyataan. Kisah cinta Alda dan Rizal adalah salah satu yang penuh dengan kebahagiaan dan harapan. Mereka telah membagi momen-momen yang indah bersama-sama, namun hidup seringkali penuh dengan kejutan tragis. Pada suatu hari yang cerah ketika mereka berdua berencana untuk merencanakan pernikahan mereka, takdir mengambil belokan yang tragis. Rizal adalah seorang seniman yang penuh semangat dan dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Alda. Suatu pagi, Rizal pergi untuk mengambil bunga-bunga terindah untuk Alda sebagai hadiah. Namun di perjalanan pulang, dia mengalami kecelakaan mobil yang mengerikan. Kabar tentang kecelakaan itu segera menyebar, dan Alda yang saat itu sedang menunggunya dengan gelisah mendengar kabar mengerikan itu. Alda segera menuju rumah sakit dengan hati yang berdebar-debar. Ketika dia tiba, dia melihat Rizal terbaring di ranjang rumah sakit dalam keadaan kritis. Dia mencoba sekuat tenaga untuk tetap kuat di samping Rizal, berdoa dan berharap bahwa kekasihnya akan segera sembuh. Namun meskipun upaya medis yang gigih, Rizal akhirnya meninggal dunia. Alda hancur oleh berita itu. Hidupnya yang indah bersama Rizal hancur dalam sekejap. Dia merasa kehilangan yang mendalam dan kesedihan yang tak terbantahkan. Semua mimpi pernikahan mereka, rencana masa depan bersama, dan momen-momen indah bersama Rizal lenyap dalam sekejap. Alda merasa galau dan penuh duka cita yang mendalam. Dia merindukan Rizal setiap saat, merenungkan kenangan-kenangan indah bersama kekasihnya. Setelah kematian Rizal, Alda terbenam dalam kedalaman kesedihan yang mendalam. Ia merasa seperti dunia yang pernah indah tiba-tiba berubah menjadi dunia yang kelam dan suram. Seringkali Alda menemukan dirinya mengurung diri di dalam rumah, merenungkan kenangan-kenangan indah bersama Rizal. Rumah yang penuh tawa dan canda sekarang terasa sunyi dan sepi. Dia merindukan senyuman Rizal.
Suara lembutnya, pelukannya yang hangat, setiap sudut rumah penuh dengan kenangan mereka yang membuat hatinya semakin teriris. Teman-teman dan keluarga Alda khawatir tentang keadaannya. Mereka mencoba untuk menghiburnya, tetapi rasa sakit dalam hatinya terlalu dalam. Alda seringkali terjebak dalam pikiran-pikiran gelap dan mengalami kesulitan untuk merasa bahagia lagi. Bahkan Alda juga pernah tertangkap basah, orang tuanya ingin mengakhiri hidup dan menyusul Rizal di alam baka. Untunglah, orang tua Alda melihat hal mencurigakan dari anaknya. Kalau tidak mungkin, Alda sudah pindah alam saat itu juga. Alda, astagfirullah, istighfar nak. Biarin Alda pak, biarin Alda menyusul Rizal. Rizal sudah janji mau menikahi Alda. Kalau tidak bisa menikah di dunia sini, biarkan Alda bahagia dengan Rizal di alam sana pak. Kata Alda berteriak sambil terus-terusan menangis. Ayahnya langsung membuang pisau yang digenggam Alda. Sang ibu pun langsung memeluk erat Alda sambil menangis bersama. Kemudian sang ayah segera memberikan Alda air putih yang sebelumnya sudah didoakan agar Alda menjadi lebih tenang. Setelah kejadian itu, Alda masih saja sering melamun. Tapi kadang juga ia tiba-tiba tersenyum sendiri dan tertawa terbahak-bahak. Dalam momen-momen tergelapnya, Alda sering merenungkan kenangan-kenangan manis yang dia bagikan bersama Rizal. Pikirannya terus membawa dia kembali ke saat-saat indah yang mereka habiskan bersama. Mengingatkan Alda akan cinta yang begitu dalam dan romantis yang mereka miliki. Salah satu kenangan paling manis adalah perjalanan mereka ke bukit yang tinggi untuk menikmati matahari terbenam bersama. Kala itu suatu sore yang cerah, Rizal dan Alda berangkat menuju bukit yang terkenal dengan pemandangan matahari terbenam yang indah. Mereka membawa piknik kecil, selimut, dan senjata utama mereka kamera dan lukisan. Saat matahari mulai turun, langit mulai berubah menjadi nuansa merah, oranye, dan kuning yang memukau. Rizal membawa kamera untuk menangkap keindahan itu, sementara Alda membawa kanvas, cat, dan kuas untuk melukis momen yang indah ini. Mereka duduk berdampingan di atas selimut, tangan mereka saling berpegangan erat. Sambil menunggu matahari terbenam, mereka berbicara tentang impian mereka dan rencana masa depan mereka. Rizal berjanji untuk selalu menjaga Alda dan melukis pemandangan indah yang selalu mencerminkan kecantikannya. Ketika matahari akhirnya menyembunyikan diri di balik bukit-bukit, Rizal memeluk Alda dengan erat. Mereka bisa merasakan hangatnya cahaya matahari yang terakhir kali menyentuh kulit mereka. Saat senja melukiskan bayangan mereka yang saling berpegangan, Rizal mengambil kamera dan mengambil foto mereka dalam keintiman yang indah. Alda juga mulai melukis dengan cepat, mencoba menangkap keindahan yang ephemeral ini dalam karyanya. Dia bekerja dengan penuh semangat, melibatkan hatinya dalam setiap goresan kuas. Lukisan itu adalah persembahan cinta untuk Rizal dan matahari terbenam yang merasa mereka nikmati bersama. Setelah matahari terbenam sepenuhnya, mereka mengemas perlengkapan piknik mereka dan berjalan turun dari bukit. Mereka pulang dengan perasaan bahagia dan penuh cinta, membawa kenangan romantis ini di dalam hati mereka. Karya seni mereka, baik dalam bentuk foto maupun lukisan, akan selalu mengingatkan mereka akan momen-momen indah bersama yang tak terlupakan. Melihat kondisi Alda yang makin miris, ayah Alda sangat sedih. Hingga dirinya mendapat berbagai saran dari teman-temannya untuk menikahkan Alda saja dengan laki-laki lain, agar Alda bisa mendapat kebahagiaan baru dan bisa melupakan segala kenangannya dengan Rizal. Mendengar saran itu, ayah Alda segera mencari calon suami yang baik dan berpendidikan tinggi. Yakin bahwa pernikahan akan membawa kebahagiaan dan stabilitas bagi putrinya, dia bicara dengan teman-teman dan kenalannya untuk mencari sosok yang cocok. Akhirnya dia menemukan seorang pria yang dianggapnya sesuai dengan Alda. Namun ketika ayah Alda mengungkapkan niatnya kepada Alda, dia merasa dilema. Dia mengerti bahwa ayahnya hanya ingin yang terbaik baginya dan khawatir tentang masa depannya. Tapi Alda masih merasa cintanya hanya untuk Rizal. Meskipun dia mencoba untuk membuka hatinya terhadap pria baru itu, dia tidak bisa menghilangkan bayangan Rizal dari pikirannya. Alda mencoba menjalani beberapa pertemuan dengan pria itu, berusaha keras untuk memberinya kesempatan. Meskipun pria itu baik hati dan penuh perhatian, Alda merasa seolah-olah dia berada dalam bayangan cinta yang telah dia bagi bersama Rizal. Setiap pertemuan itu hanya membuatnya semakin teringat pada cinta yang hilang. Sementara itu, ayah Alda terus mendesak agar pernikahan itu dilakukan dengan harapan bahwa Alda akan segera merasa bahagia lagi. Dia tidak bisa melihat putrinya terus-menerus berduka dalam kesedihan. Konflik antara keinginan ayah Alda dan perasaan Alda sendiri menciptakan ketegangan dalam keluarga mereka. Alda merasa bingung dan terjebak antara keinginan ayahnya dan perasaannya sendiri. Dia tahu bahwa dia harus mengejar kebahagiaannya sendiri, tetapi juga merasa berhutang budi kepada ayahnya yang telah melakukan yang terbaik untuknya. Kehidupannya sekarang terasa sangat rumit, dan dia tahu bahwa dia harus mencari jalan untuk menemukan jawaban yang akan membawanya menuju kebahagiaan sejati.
Setelah melalui masa pertimbangan yang panjang dan sulit, Alda akhirnya memutuskan untuk menikahi Radit, pria yang telah dipilih oleh ayahnya. Radit adalah seorang lelaki yang soleh dan jujur juga baik hati. Dia juga memiliki tekad untuk membuat Alda bahagia, meskipun dia sadar bahwa Alda masih terluka oleh cinta masa lalunya dengan Rizal. Pernikahan mereka diadakan dalam upacara yang sederhana dan penuh kasih di desa mereka. Alda mengenakan gaun putih yang sederhana namun cantik, sementara Radit tampil dengan sopan dan tampan dalam setelan jasnya. Meskipun perasaan Alda masih bercampur aduk, dia berusaha memberikan yang terbaik dalam pernikahannya dengan Radit. Alda dan Radit menghadapi banyak cobaan di awal pernikahan mereka. Alda seringkali teringat kepada Rizal dan itu membuat hubungan mereka menjadi tegang. Radit dengan sabar mendengarkan cerita-cerita tentang Rizal dan memberikan dukungan kepada Alda. Dia tahu bahwa dia harus memberi Alda waktu untuk sembuh dan dia siap untuk menunggu. Radit adalah pria yang sangat menghormati dan mengerti perasaan Alda. Dia tahu bahwa Alda belum sepenuhnya lepas dari bayangan mantan kekasihnya Rizal, dan dia berusaha dengan penuh kesabaran dan pengertian untuk mendukung Alda dalam proses penyembuhannya. Dalam hubungannya dengan Alda, Radit selalu memberikan ruang dan waktu yang diperlukan untuk Alda untuk berbicara tentang perasaannya terhadap Rizal. Dia tidak pernah memaksakan untuk melupakan atau menutupi perasaannya itu. Bahkan Radit kini sudah bersatu sebagai suaminya, mencoba mendekatkan diri kepada Alda sebagai teman sekaligus sahabatnya. Dia selalu mendengarkan dengan seksama ketika Alda ingin berbicara tentang kenangan dan perasaannya terhadap Rizal. Radit tahu bahwa proses penyembuhan memerlukan waktu, dan dia bersedia bersama-sama dengan Alda melalui semua tahapnya. Selain itu, Radit berusaha untuk selalu menjadi pria yang ada di samping Alda, membangun kepercayaan dan kedekatan dengan caranya sendiri. Dia memperlakukan Alda dengan penuh kasih sayang dan perhatian, menjadikan perasaannya sebagai prioritas utama. Dia selalu berusaha membuat Alda merasa aman dan dicintai. Ketika Alda merasa sedih atau hancur oleh kenangan Rizal, Radit selalu ada untuk memberikan dukungan dan pelukan yang hangat. Dia memberikan bahu untuk menangis dan mendengarkan dengan sabar ketika Alda ingin berbicara. Dia memahami bahwa Rizal adalah bagian penting dalam sejarah hidup Alda, dan dia tidak pernah mencoba menggantikan sosok itu, melainkan ingin menjadi pendamping yang selalu mendukung dan mencintai Alda sebagaimana adanya. Radit berusaha untuk tekun dan membuat Alda jatuh cinta padanya, tetapi meskipun dia telah memberikan dukungan dan pengertian yang luar biasa, hubungan mereka masih berjalan dengan beberapa hambatan. Radit bisa merasakan bahwa meskipun Alda menghargai upaya dan perhatiannya, dia masih belum sepenuhnya jatuh cinta padanya. Masa-masa yang penuh dengan usaha-usaha dan harapan yang tidak terwujud cukup menantang bagi Radit. Dia tidak pernah berhenti berusaha untuk memenangkan hati Alda. Dia merencanakan berbagai kejutan romantis, perjalanan bersama, dan momen-momen istimewa untuk mencoba mempererat ikatan antara mereka. Suatu hari, Alda merasa ingin melukis lagi setelah sekian lama. Dia pergi ke ruang seninya dan mengambil beberapa kanvas dan cat yang telah lama terbengkalai. Saat dia mencari inspirasi, matanya tertuju pada sebuah lukisan yang dia buat beberapa tahun lalu. Lukisan itu adalah potret Rizal, mantan kekasihnya yang dia buat ketika mereka masih bersama. Alda merasa terinspirasi untuk melukis ulang potret Rizal. Baginya itu adalah cara untuk mengenang kenangan mereka dan merayakan seni yang mereka bagikan. Selama berjam-jam, Alda bekerja dengan penuh semangat mencoba menangkap wajah Rizal dengan detail dan keindahan yang tak tergantikan. Ketika Alda selesai melukis, dia sangat puas dengan hasilnya. Dia ingin berbagi lukisan itu dengan Radit, menganggapnya sebagai bagian dari masa lalunya yang perlu dihargai. Namun saat Radit melihat lukisan itu, ekspresinya berubah drastis. Wajahnya penuh dengan cemburu dan ketidaknyamanan. Dia merasa seolah-olah lukisan itu adalah pengingat tentang cinta masa lalu Alda dan perasaannya terancam. "Mengapa kamu harus melukis Rizal, Alda? Apakah kamu masih memikirkannya?" "Ini hanya cara untuk mengenang masa laluku," jawab Alda. "Aku tidak suka melihat lukisan itu di rumah kita. Aku merasa seperti aku hidup dalam bayang-bayang mantanmu." Dalam kemarahan dan cemburunya, Radit mengambil lukisan itu dan melemparkannya ke lantai dengan kasar, merusak karyanya dengan sekali pukulan. Alda yang marah dan sedih melihat lukisannya hancur begitu saja. "Apa yang kamu lakukan, Radit? Kamu menghancurkan lukisanku," teriak Alda. "Aku minta maaf, Alda. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Aku hanya merasa sangat cemburu dan kehilangan. Kamu telah melukai perasaanku, Radit. Ini adalah kenanganku dan kamu tidak boleh membuangnya dengan sembrono," teriak Alda marah kepada tingkah Radit. Percakapan itu berubah menjadi pertengkaran yang penuh emosi, dengan Alda merasa sangat marah dan kecewa terhadap tindakan Radit yang tiba-tiba. Mereka perlu menyelesaikan masalah ini dan mencoba untuk memahami perasaan masing-masing dalam hubungan mereka yang rumit. Akhirnya di suatu hari, Alda yang sebenarnya sudah merasa nyaman, tapi kejadian waktu itu membuat darah Alda mendidih dan membuat keputusan yang sangat besar yang ia tahu bahwa ia akan menyesalinya suatu hari nanti. "Radit, kita perlu bicara," ajak Alda. Tentu sayang, ada apa?"
Ini tentang kita, tentang hubungan kita. Aku tidak bisa pura-pura lagi, kata Alda masih dengan nada ketusnya. Apa maksud kamu, Alda? Aku merasa seperti aku telah menyia-nyiakan waktu kita bersama. Aku tidak pernah mencintaimu dengan sepenuh hati dan itu adalah kesalahanku yang terbesar. Oceh Alda. Alda, kita telah melewati banyak hal bersama-sama. Apa artinya semua itu jika kamu merasa seperti ini sekarang? Jika ini tentang lukisan, aku minta maaf, tapi aku benar-benar mencintaimu dan menginginkan kehidupan rumah tangga yang sehat. Aku sangat berharap kamu bisa membuka hatimu untukku, Alda. Aku tahu, dan itulah sebabnya aku merasa sangat bersalah. Kamu telah begitu baik padaku, kamu selalu mencintaiku dengan tulus dan aku tidak bisa memberimu cinta yang sama. Alda, kamu tahu, sejak awal bagaimana perasaanku terhadapmu. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati dan aku tidak pernah meragukan perasaanku. Tapi jika kamu tidak mencintaiku, kenapa kamu setuju menikah denganku? Kata Radit mulai sedih. Aku tahu, aku telah membuat kesalahan besar dengan tidak jujur dengan diri sendiri dan denganmu. Aku hanya ingin kamu tahu betapa menyesalnya aku atas semua ini. Percakapan ini mencerminkan momen yang sangat emosional dan penuh kekecewaan antara Alda dan Radit karena Alda tidak pernah mencintai Radit dengan sepenuh hati. Itu adalah situasi yang sulit dan mereka perlu mencari cara untuk menentukan apa yang terbaik bagi keduanya dalam situasi ini. Meskipun Radit kecewa dan terluka, tidak pernah marah dan frustasi pada Alda. Dia menyadari bahwa cinta tidak selalu bisa dipahami atau ditebak, dan dia menghormati keputusan Alda. Yang terpenting, dia ingin melihat Alda bahagia, bahkan jika itu tidak berarti bersamanya. Hubungan mereka mungkin tidak berkembang sesuai dengan harapan Radit, tapi perjalanan ini mengajarkan mereka banyak hal. Radit belajar tentang kesabaran, pengertian, dan pengorbanan yang sebenarnya ada dalam cinta. Sementara Alda meskipun tidak mampu mencintai Radit sebagaimana yang dia inginkan, belajar tentang proses penyembuhan dan tentang bagaimana dia harus membuka hatinya kembali untuk cinta. Akhirnya Radit dan Alda memutuskan untuk menjalani hidup mereka masing-masing. Mereka tetap berteman dan saling mendukung satu sama lain. Menghargai waktu yang mereka habiskan bersama dan kenangan yang mereka bagikan. Meskipun cinta sejati Alda mungkin masih terkunci dalam masa lalunya, dia tahu bahwa dia harus terus mencari kebahagiaan dan mungkin suatu hari nanti dia akan menemukan cinta yang sesungguhnya. Misalnya Alda dan Radit membuat Alda merasa penuh penyesalan dan kehilangan yang dalam. Dia baru menyadari betapa beruntungnya dia memiliki seorang seperti Radit dalam hidupnya. Seseorang yang benar-benar mencintainya dengan tulus dan siap mengorbankan segalanya untuk kebahagiaannya. Alda merenung tentang semua usaha dan pengorbanan Radit selama hubungan mereka. Dia teringat akan momen-momen saat Radit mencoba membuatnya bahagia. Ketika dia berusaha membuka hatinya dan ketika dia selalu ada untuknya bahkan ketika Alda masih terluka oleh masa lalunya. Alda menyadari bahwa selama ini dia telah menyia-nyiakan orang yang begitu baik hati dan tulus mencintainya. Penyesalan yang mendalam mulai merayap dalam hati Alda. Dia merasa seperti dia telah membuang kesempatan untuk memiliki hubungan yang bahagia dengan seorang pria yang begitu berharga. Cinta sejati Radit yang tak pernah ragu, dukungan yang selalu dia berikan dan kasih sayang yang dia tawarkan semuanya sia-sia karena Alda tidak bisa membalas cinta itu dengan sepenuh hati. Alda mencoba untuk menghubungi Radit dan berbicara padanya. Dia ingin minta maaf dan berterima kasih atas semua yang telah Radit lakukan. Namun saat itu Alda mendengar bahwa Radit telah menikah lagi dan hidup bahagia 2 tahun setelah mereka berpisah. Perasaannya campur aduk. Kehidupan Radit yang bahagia membuatnya merasa senang dan lega karena dia tahu bahwa orang yang dicintainya menemukan kebahagiaan. Namun di sisi lain, dia juga merasa sangat menyesal dan penuh penyesalan karena menyia-nyiakan cinta Radit yang begitu tulus. Alda merenungkan keputusan-keputusan yang dia buat di masa lalu. Dia bertanya-tanya bagaimana hidupnya akan berbeda jika dia tidak pernah meragukan cinta Radit atau jika dia lebih cepat melupakan kenangan masa lalunya dengan Rizal. Penuh penyesalan, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan seseorang yang begitu berharga dan begitu mencintainya. Tetapi sambil merenungkan masa lalunya, Alda juga tahu bahwa dia harus melanjutkan hidup. Dia tidak bisa mengubah masa lalunya, tetapi dia bisa mengambil pelajaran dari pengalamannya. Dia bersumpah untuk tidak pernah lagi menyia-nyiakan cinta yang tulus jika cinta sejatinya datang lagi dalam hidupnya. Alda fokus pada dirinya sendiri dan berusaha untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Dia terlibat dalam kegiatan yang menciptakan makna dan tujuan dalam hidupnya, seperti mengejar anak-anak di sekolah desanya dan mengejar hobi seninya. Walaupun masih ada kerinduan di dalam hatinya, dia berusaha untuk mencari kebahagiaan dan makna dalam kehidupan yang baru. Pengalaman yang menyakitkan dengan Radit telah mengajarkan Alda untuk tidak hanya menghargai cinta ketika itu hadir, tetapi juga untuk memelihara dan merawatnya ketika itu datang. Meskipun dia harus belajar dari kesalahannya, Alda berusaha untuk menjadi lebih baik dan siap jika suatu saat nanti cinta sejatinya datang lagi dalam hidupnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.